Anda kembali lagi di Dua Sisi, saya akan lanjutkan diskusi malam hari ini. Sebelum saya ke Pak Amirsyah, saya mau ke Bung MK, masih bergabung bersama saya, MK? Selamat malam, Anggia. Masih, Ya, masih. masih ya. Nah, ini kita boleh mendengarkan nih MK yang tahu banyak juga, khususnya di Jakarta ya, dengan Jakarta Undercover di lapangan, bagaimana Ya, geliat atau gerak-gerik kaum LGBT ini. Tadi kalau sempat dengar tadi kan, kalau Pak ya, Babe Haikal menyebutkan ini penyakit. Kemudian Mbak Zoya ya, bilang secara klinis belum bisa dibuktikan ini penyakit menular dan ya. lain-lain. Tapi kalau dari kacamata Anda yang melihat langsung itu seperti apa sih ini kaum LGBT ini? Em, yang pertama, saya pasti akan berbicara ruangnya adalah ruang dari kacamatanya adalah kacamata sosial dan kemanusiaan Ya. pastinya. Terus nanti di dalamnya ada yang saya sebut sebagai bagian dari gaya hidup ya. Misalnya gini, itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan isu LGBTQ yang sekarang lagi mencuat adalah karena satu konten seseorang gitu kemudian rame gitu. Ya. Jadi lepas dari konten yang viral itu sebenarnya isu LGBT, awalnya LGBT, sekarang ada Q-nya dan ada tambahan seterusnya, itu sudah ramai dari dulu gitu. Bahkan ketika misalnya tahun 2003 saya menulis Jakarta Undercover itu ada bab tersendiri soal potret potret kehidupan LGBT di Indonesia itu ada bab sendiri gitu. Itu berarti kan saya riset tahun sebelum itu kan berarti. Itu Ya. berarti saya riset sekitar tahun 96 97 gitu. Bagaimana kemudian saya masuk ke beberapa komunitas LGBT di Indonesia dan mencoba membuka ruang diskusi dengan mereka dan saya diterima dengan baik gitu. Jadi intinya apa yang ingin saya sampaikan adalah adanya konten yang viral itu atau tidak sebenarnya diskursus tentang LGBT itu sebagai satu kenyataan itu memang sudah ada dari dulu dan dari hari ke hari kalau kita menggunakan patokan angka barangkali memang tidak pernah tepat karena memang belum pernah ada Data. survei yang kemudian ada orang berani mengaku dirinya LGBT secara terang-terangan sampai hari ini gitu. Jadi kalau secara angka-angka mungkin agak repot akan menyebut berapa jumlah LGBT di Indonesia atau LGBTQ di Indonesia. Yang ketiga adalah kenyataan-kenyataan di lapangan dari dulu, misalnya dari mulai tahun 96, 90-an sampai sekarang, itu kan saya banyak bercimpung di dunia hiburan lah ya gitu. Dan memotret bagaimana pola hidup, gaya hidup masyarakat perkotaan, terutama Jakarta dan kota-kota besar lainnya gitu. Kenyataan yang sekarang ada adalah gitu, dari dulu, dari tahun 90 sampai sekarang, apa yang bahwa mereka mungkin tidak menghindari apa yang kita sebut sebagai obrolan publik gitu atau yang sifatnya adalah Terbuka, mereka akan publikasi. menghindari bentuk pengakuan, menghindari pengumuman, menghindari pengakuan gitu bahwa Lebih private mereka gitu ada ya, lebih tertutup begitu ya mungkin ya, mereka lebih pada zaman dulu. tertutup, lebih Oke. private gitu. Tapi itu kan secara status kan gitu. Tapi secara aktivitas mereka misalnya sekarang lah kalau potret sekarang di Jakarta gitu misalnya. Dari tahun 90 yang namanya gay night itu ada dari dulu, lesbian night itu ada dari dulu gitu. Sekarang sama. Jadi kalau hari apa nanti ada yang namanya gay night di beberapa tempat hiburan malam Jakarta gitu. Dan mereka yang membedakan adalah mungkin karena sekarang juga adalah era digital sudah begitu pesatnya gitu dan apa ya privasi orang kemudian menjadi tidak dalam tanda kutip tidak menjadi privat lagi gitu. Jadi dan mereka secara gaya hidup mereka di umum di tempat-tempat yang mereka diakui dalam tanda kutip mereka berani loh mengeksposur bahwa mereka jadi mereka biasa berciuman cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu, gandengan dan sebagainya. Bahkan ada beberapa yang kemudian berani memproklamirkan diri untuk kemudian menikahkan dalam tanda kutip gitu. Nah, Oke, ini yang tadi kan ya, saya potong sedikit ya Mbak. Tadi kan beda dulu dengan sekarang. Mungkin faktor sosial media juga tadi yang Mbak Zoe bilang di awal. Sekarang karena ada ya sosial kalau media. dulu kan masih Betul. zamannya ya dulu masih zamannya ya faktor media sosial memang menjadi pengaruh yang sangat besar. Tapi Gitu. balik lagi itu kan pilihan ke si individunya lagi bahwa dia ingin membuka ini di sosial media atau tidak kan. Tapi faktanya bahwa sekarang memang lebih terbuka jauh seperti itu kalau kita bisa bilang. Ya kalau sekarang memang jauh lebih terbuka, tapi kemudian mereka akan menghindari apa yang kita sebut sebagai ruang diskusi gitu loh. Karena
Karena faktor pasti ada penolakan, pasti ada namanya resistensi, ada yang namanya kemudian ada yang dalam tanda kutip yang kita sebut sebagai bully sosial juga ada. Tapi kan, faktanya gitu. Sekarang makin banyak loh di channel-channel sosial media yang bikin. Kalau sekarang harus jujur bahwa media sosial yang kemudian menjembatani tidak hanya media sosial tapi juga tempat-tempat yang real gitu, menjembatani eksistensi mereka juga banyak. Gitu. Sebentar, ya, silakan. Saya mau masuknya begini. Mohon maaf kalau saya bilang ini pemerintah nggak serius. Nggak serius dalam hal apa? Nggak serius dalam hal mengatasi ini semua. Ditindak dari sudut agama, nggak bakal agama membolehkan dan menyetujui dan mengizinkan, nggak bakal agama apapun. Dari si Pancasila jelas menginjak-injak pasal-pasal dalam Pancasila. Karena kalau mau dibilang kemanusiaan, tentu kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Mau dibilang keadilan, tentu keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Mestinya ini sepakat semua. Masa dari tahun 2014 sampai sekarang nggak lahir-lahir tuh undang-undang. Mestinya dari sekarang nih langsung Kominfo stop. Kalau undang-undang kan DPR juga artinya, Iya, DPR juga ya, gitu. Ujung-ujungnya Kominfo stop semua blokir-blokir yang seperti itu. Panggil orang-orang yang terlibat menyebarluaskan hal yang seperti ini. Lihat di konten-konten itu, terlalu banyak orang nyari duit dengan cara seperti itu. Mau ningkatin follower, mau ningkatin jumlah follower, akhirnya merusak tatanan kebangsaan, merusak menginjak-injak Pancasila. Jadi diskusi semacam ini, sekali lagi terima kasih kepada TV One membuka cakrawala kita semua. Sekali lagi kita push, ini pemerintah katanya revolusi mental. Revolusi mental apa nih? Udah lewat berapa tahun begitu loh. 2014 sampai sekarang susahnya itu di mana? Apa yang susah? Apa yang membuat DPR tidak mau melahirkan undang-undang ini? Ke situ aja deh. Dan polisi juga harus segera nih. Ya polisi dengan undang-undangnya juga mendorong. Ini bahaya kalau dilanjutkan. Tahu ada berapa negara hari ini yang telah menggolkan undang-undang? 71 negara. Telah menggolkan undang-undang yang melarang LGBT di negaranya. Terus kita katanya negara Pancasila, katanya negara beragama. Kok begini gitu loh. Ini sayangnya nggak ada yang bisa menjawab ya malam hari ini. Kita mengundang sejumlah anggota DPR tapi masih belum bisa bergabung. Saya mau ke Pak Amir Syah terlebih dahulu. Pak Amir Syah, tadi mungkin sudah mendengarkan dari segi klinis seperti apa, dari sosial gaya hidup seperti apa, dari agama nih. Karena seperti yang Mbak Be bilang tadi, kita kan 90% Islam. Umat Islam ini harus seperti apa sih menyikapi fenomena LGBT? Ya, pertama seperti kita ketahui bahwa agama, apapun agamanya, terutama saya sebagai penganut Muslim, ingin mengajak 270 juta, 97% umat Islam Indonesia mengatakan bahwa LGBT atau istilah lain dalam Fatwa MUI nomor 57 tahun 2014, LGSP, lesbi, gay, sodomi, pencabulan. Ya, pencabulan ini penting. Mengapa disebut pencabulan? Karena pencabulan ini menggunakan jenis kelamin baik sama maupun berbeda, tapi dengan cara melakukan pencabulan yang sifatnya melecehkan, meremas-remas, meraba. Misalnya begini, sejenis, saya dengan Mas Haikal, pegang-pegangan, gini-ginian. Itu perilaku apa itu? Apalagi sodomi, menggunakan hubungan seksual lewat anus. Begitu juga dengan perilaku J, sesama jenis. Begitu juga dengan lesbi, sesama jenis. Kan begitu ya? Nah, kita harus memahami bahwa ini penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual menyebutnya. Kalau kita tidak sepakat, mungkin di antara kita di sini mungkin berbeda ya. Tapi saya ingin menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang berketuhanan, ya, dia harus meyakini bahwa penyaluran seksual itu adalah penyaluran sesuai kodrat dan fitrahnya manusia. Mengapa harus sesuai dengan kodrat dan fitrahnya manusia? Karena Tuhan menciptakan manusia untuk melanjutkan keturunan, menjaga keturunan, hibjun nasl sebagai salah satu tujuan dari maqasid syariah. Begitu juga hibzul akal, menjaga pikiran supaya pikiran jangan macam-macam.
bahwa Tuhan menciptakan kita untuk hidup berpasang-pasangan. Untuk apa? Saling mengenal, saling menikah, melanjutkan keturunan. Ya. Itulah yang diajarkan oleh agama. Saya yakin semua ajaran agama mengajarkan itu. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Oke. Dan ini fakta sejarah sudah banyak. Masa Nabi Lut, Ya. yang Lut memerintahkan, wahai kaumku, nikahilah anak gadisku. Ada seorang penafsir yang saya heran mengatakan, akhirnya orang tidak mau menikahi karena kecemburuan macam-macam. Tidak begitu. Tidak begitu. Tetapi yang ingin kita sebutkan dalam konteks ini ialah bahwa menikah sesuai kodratnya, sesuai fitrahnya, dalam rangka melanjutkan keturunan, sangat bertolak belakang dengan praktek LGBT. Bagaimana mau melahirkan sesama jenis? Saya tertarik ya dengan ungkapan Ki Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU, yang sudah jadi viral juga. Saya nggak kebayang bagi saya perempuan dengan perempuan itu kayak apa. Saya nggak tahu lah katanya. Begitu juga laki-laki dengan laki-laki. Jadi maksud saya ingin memberi ketahu kepada publik bahwa ini sebenarnya bisa dicegah. Ini sebenarnya bisa diterapi. Bagaimana pencegahan dan terapi ini bisa dilakukan upaya-upaya untuk melalui psikologi, kesehatan, sosial. Oke. Saya belajar sosiologi saya. Ya kan? Nah, Kalau oleh karena itu sebentar. Masyarakat ya secara umum itu sebenarnya sudah memahami bahwa ini sudah menyimpang. Contoh sederhana saja. Coba lihat Deddy Corbuzier. Begitu media sosial memberikan hukuman yang luar biasa. Akhirnya beliau minta maaf kan? Ya. Itu artinya masyarakat menolak. Kenapa? Karena penyimpangan. Kenapa penyimpangan? Bertentangan dengan nurani. Dan bertentangan dengan fitrahnya manusia. Oke, saya harus potong dulu Pak Amirsyah. Walaupun itu bertentangan tadi ya, segala macam masyarakat menolak, tapi faktanya bahwa banyak juga yang bisa menerima, bahkan seolah-olah permisif. Nanti kami akan lanjutkan ini usai jeda, kita lihat sesaat lagi di Dua Sisi.